Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Mia Nuraini Siregar dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Stambuk 2019, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Video ini dibuat untuk memaparkan hasil resume bedah buku Fikih Dakwah Jilid 1 karya Syekh Mustafa Masyhur. Dakwah. Apa sih itu dakwah? Dakwah adalah kegiatan menyeru dan mengajak seseorang untuk menuju jalan kebaikan. Selanjutnya mengenai karakteristik dakwah. Karakteristik dakwah yang pertama, tujuannya Allah SWT. Kita berdakwah, tujuannya hanya kepada Allah SWT. Yang kedua, tugas terberat. Mengapa dakwah dikatakan tugas terberat? Dikarenakan banyak orang yang menentang ataupun banyak orang yang tidak menyukai kegiatan dakwah ini. Yang ketiga, filosofi tim sepak bola. Yang keempat, amma, aroka, dan zahira. Apa sih itu amma? Amma yaitu dakwah dilakukan secara umum. Berarti dakwah ini tidak dilakukan kepada 1-2 orang saja, tapi secara umum, berkeseluruhan. Dan apakah haroka ini? Haroka yaitu dakwah dilakukan berpindah tempat. Nah, berarti dakwah ini dilakukan tidak pada satu tempat saja, tapi bisa di tempat manapun kita berada. Yang kelima, jalannya sukar dan panjang. Mengapa dikatakan dakwah jalannya sukar dan panjang? Hal ini dikarenakan banyak orang yang tidak suka dengan kegiatan dakwah ini. Makanya jalan dakwah sukar dan panjang. Yang keenam, pengusungnya sedikit. Yang ketujuh, dapat pertolongan dari Allah. Yang kedelapan, dakwah merupakan salah satu jalan pintas menuju surga. Selain ada karakteristik dakwah, terdapat juga marhalah dakwah. Apa sih marhalah itu? Nah, marhalah itu yaitu tahapan, berarti tahapan dakwah. Adapun marhalah dakwah, yang pertama tahap pengenalan atau takrif. Yang kedua, tahap pembinaan dan pembentukan atau takwin. Yang ketiga, tahap pelaksanaan atau tanfis. Selanjutnya mengenai rintangan dakwah. Ketika kita berdakwah, banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai kegiatan dakwah kita. Adapun rintangan dakwah, yang pertama, manusia berpaling dari dakwah. Yang kedua, adanya ejekan dan olokan. Yang ketiga, penyiksaan. Yang keempat, harta, tahta, dan keluarga. Selanjutnya ada 3 cara untuk mengajak manusia menuju kebaikan. Yang pertama, melalui lisan. Di sini kita menasehati seseorang secara perlahan-lahan, secara pelan-pelan, agar dia dapat memahami maksud kita. Dan kita tidak boleh memaksa kehendak kita sendiri. Yang kedua, melalui tindakan. Jika dia secara lisan tidak memberi respon, kita bisa melakukan tindakan. Tindakan yang dimaksud di sini yaitu kita memberi tindakan pandangan dengan kita berbuat baik pada orang agar dia tersentuh untuk melakukan kegiatan tersebut juga. Yang ketiga, melalui doa. Jika secara lisan dan tindakan ia tidak memberi respon, maka kita bisa mendoakannya agar hatinya terbuka untuk berbuat baik. Selanjutnya, strategi dakwah masa kini. Yang pertama, jangan jauh dari Al-Quran dan hadis. Mengapa? Al-Quran dan hadis merupakan pedoman kita untuk hidup. Jika kita jauh dari Al-Quran dan hadis, maka kita akan tersesat dalam kehidupan ini. Yang kedua, ikut mentoring atau halaqah, yaitu kita mengikuti kajian Islam untuk menambah pengetahuan kita tentang Islam. Yang ketiga, semangat membaca dan menulis. Kita harus sering membaca dan menulis untuk menambah pengetahuan kita. Yang keempat, memenuhi karakteristik muslim sejati. Selanjutnya ada 10 karakter muslim sejati. Yang pertama, salimul akidah, yaitu akidah yang selamat. Yang kedua, sohibul ibadah, yaitu ibadah yang benar. Yang ketiga, matinul khuluq, yaitu akhlak yang tegar. Yang keempat, qawiyul jins, yaitu fisik yang kuat. Yang kelima, mutsaqaful fikri, yaitu berwawasan luas. Yang keenam, mujahidul nafsihi, yaitu semangat kerja yang tinggi. Yang ketujuh, harisun aqla waqtihi, yaitu menjaga waktunya. Yang kedelapan, munazzab fi su'unihi, tertata urusannya.
Yang ke-9 qadirun a'lal kasbi, mampu bekerja. Yang ke-10 nafi'un li ghairihi, yaitu bermanfaat bagi orang lain. Sekian hasil pemaparan dari Ana. Lebih kurangnya Ana mohon maaf, kepada Allah Ana mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.